Nomor 8, setiap hari Sabtu, Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari Komandan Regu, maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika, komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 2 langkah, dan maju lagi 3 langkah. Yang A. Nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. B. Tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentu saja untuk belajar tentang matematika. Khususnya pada video kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk pembahasan buku siswa matematika kelas 7, ayo kita berlatih 1.2. Langsung ke soal-soal saja. Ayo kita berlatih 1.2. Soalnya yang nomor 1, ini soal pilihan ganda. 692 ditambah 207, hasilnya lebih dekat dengan, berarti kalau lebih dekat itu sama seperti taksiran atau pembulatan. Di sini 692 berarti di sini dibulatkan jadi ratusan. Jadi di sini kita buang angka 92. 92 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50, dan ternyata lebih dari. Karena lebih dari berarti jadinya dibulatkan ke atas, atau 6-nya ditambah 1 berarti 7 atau 700. Berarti antara B sama C jawabannya. Terus sekarang 207. Kalau dibulatkan ke ratusan terdekat, berarti yang dibuang adalah angka 07 atau 7. 7 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50. Dan ternyata kurang dari 50. Kalau kurang dari 50, berarti abaikan, tidak usah ditambah, jadi tetap 200. Jadi jawabannya adalah ini tadi 700 ditambah 200. Jadi jawabannya B. Soal nomor 2. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah, kita hitung sama-sama. Di sini dari yang terbesar itu berarti kita melihatnya dari yang terbesar dulu. 9, 5, 4, 2. Ini bilangan terbesarnya dari digit terbesar. Terus untuk terkecilnya berarti 2, 4, 5, 9. Tadi mintanya selisih, berarti kita kurang. Dan setelah kita kurangi, hasilnya adalah 7083. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang soal nomor 1 untuk uraian. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar Rp700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar Rp200.000. A. Gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. B. Tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Kita gambar garis bilangannya. Tadi mula-mula utangnya 700. Jadi dari 0 sampai min 700 karena utang negatif. Terus dia utang lagi 200, jadi ke kiri lagi 200, 100, 200, berarti berhenti di sini.
Jadi garis bilangannya seperti ini. Terus yang B, tentukan berapa utang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Berarti di sini di stopnya tadi min 900, berarti 900.000 rupiah. Soal nomor 2 yang uraian. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Yang A, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. B, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Kalau kita gambar di garis bilangan, berarti tadi mula-mula 4 meter di atas, berarti 4 positif. Kita gambarnya dari 0. Selanjutnya, menyelam sampai 9 meter, berarti menyelam itu ke dalam atau ke negatif. Jadi sampai 9 meter. Kita tarik garis sampai ke kiri, sampai min 9. Nah, berarti garis bilangannya seperti ini. Terus tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam. Berarti selisihnya dari 4 dikurangi, ini tadi min 9. 4 dikurangi min 9 berarti 13 meter. Soal nomor 3. Tentukan hasil dari tanpa menghitung satu persatu. Yang A, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah dan seterusnya tambah 99. B, 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 8 dan seterusnya sampai dikurangi 100. C, min 100 dikurangi 99 dikurangi 98 dikurangi dan seterusnya, kurangi 2 dikurangi 1 dikurangi 0 ditambah 1 tambah 2 tambah dan seterusnya, ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Yang A dulu, 1, 3, 5, 7, 9 ini adalah bilangan ganjil. Terus di sini sebelum 99 itu kan bilangan ganjilnya 97, 95, 93, 91. Ini hanya untuk ilustrasi saja. Jadi di sini 9 saya tambah dengan 91. Nanti di sini dan seterusnya. 7 saya pasangkan dengan 93, saya tambah nanti. 5 saya pasangkan dengan 95. 3 saya pasangkan dengan 97 dan 1 saya pasangkan dengan 99. Dan ini 1 tambah 99 100, 3 tambah 97 100, 5 tambah 95 juga 100, 7 tambah 93 juga 100, 9 tambah 91 juga 100. Jadi semuanya 100 dan ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu berarti kalau dari 1 sampai 100 berarti 100 dibagi 2 atau 50, banyaknya 50. Jadi banyaknya pasangan itu 50 bagi 2 berarti 25 pasang. Karena di sini ada 50 bilangan, kita pasang-pasangkan jadi 25 pasang atau 50 kita bagi 2. Jadi ini ada 25 pasang dan setiap pasang nilainya 100. Jadi untuk jumlahnya adalah 100 dikali 25 sama dengan 2500. Soal nomor 2, 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 7 kurangi 8 ditambah dan seterusnya dikurangi 100. Sama kita pasang-pasangkan, 1 kurangi 2, 3 kurangi 4, 5 kurangi 6, 7 kurangi 8 dan seterusnya sampai dikurangi 100. Ini berarti 99 kurangi 100. Dan ini 1 kurangi 2 itu min 1, 3 kurangi 4 juga min 1, 5 kurangi 6 min 1, 7 kurangi 8 juga min 1 dan seterusnya min 1 semua. Jadi min 1-nya sebanyak ini tadi ada 100 bilangan. Berarti ada berapa pasangan? Berarti kalau namanya pasangan berarti kita bagi 2.
Jadi 100 kita bagi 2, 50. Jadi ada 50 pasang. Berarti min 1 kali 50 hasilnya adalah min 50. Yang C, min 100, min 99, min 98, dikurangi dan seterusnya, dikurangi 2, dikurangi 1, dikurangi 0, ditambah 1, tambah 2, dan seterusnya, tambah 48, tambah 49, tambah 50. Masih ribet. Ini saya perjelas saja, min 100, min 99 di sini sampai 0, berarti itu sama kayak ada min 51 nya, ada min 51, min 50, min 49, dan seterusnya, min 1, min 0, 1, dan seterusnya 49 sampai 50. Nah, di sini ada bilangan 0, ada positif, ada negatif. Ini kalau saya pasang-pasangkan, min 50 tambah 50 berarti kan jelas 0. Min 49 dipasangkan sama 49 itu 0. Sampai min 1 dipasangkan dengan 1 juga 0. Jadi ini itu 0. Jadi yang kita hitung tinggal min 100, min 99 sampai min 51. Nah, ini suatu barisan, jadi kita pakai rumus saja. Sn sama dengan n per 2 kali A plus UN. Kalau yang rumus tadi berarti untuk yang nanti kelas 8 atau 9, karena sekarang masih kelas 7, itu masih saya pakai yang manual, sama seperti tadi kita pasang-pasangkan metodenya, yaitu min 100 ditambah min 51 sama min 99 nanti dipasangkan dengan min 52 sama seperti soal yang A tadi. Jadi min 100 ditambah min 51 itu min 151. Dari 51 sampai 100 itu ada 50 bilangan. Jadi ada berapa pasang kalau 50 bilangan? Berarti 50 dibagi 2 berarti 25. Jadi min 151 dikali 25. Hasilnya adalah min 3775. Soal nomor 4. Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Berarti kita jumlah aja. Berarti tadi 2 di atas ditambah 3 ke bawah, jadi 5 meter. Soal nomor 5. 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air, dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Berarti tadi di bawah permukaan air berarti min 9. Min semua. Jadi di sini yang kecil min 9, yang besar min 15. Jadi min 9 dikurangi min 15, atau bilangan yang kecil min 9 sama min 15 itu yang kecil itu min 15. Jadi bilangan besar kurangi bilangan kecil itu perbedaan atau selisih. Yang besar adalah min 9, jadi min 9 dikurangi bilangan kecilnya min 15. Min 9 dikurangi min 15 berarti min kali min plus. Jadi min 9 tambah 15 adalah hasilnya 6 cm. Jadi perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air adalah 6 cm. Nomor 6. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Tadi mula-mula 120 meter di bawah permukaan, berarti negatif 120. Kemudian bergerak ke bawah sejauh 60 meter, berarti ditambah min 60. Jadi hasilnya adalah min ditambah min, berarti utang-utang lagi. Jadi
utangnya bertambah, atau 120 ditambah 60 berarti 180. Jadi sekarang posisinya min 180 meter, atau 180 meter di bawah permukaan laut. Soal nomor 7. Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar pada bulan pertama. Ia mendapat untung 4 juta. Bulan kedua, Pak Agung mengalami kerugian sebesar 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat, hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. Apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? Hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat. Sekarang yang A dulu. Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua. Bulan pertama tadi untung 4 juta, bulan kedua rugi 6 juta. Berarti 4 juta kalau untung positif berarti 4, rugi negatif 6. Jadi 4 dikurangi 6 berarti min 2. Karena negatif di sini berarti dia rugi. Terus yang B, hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat. Bulan ketiga tadi 2 juta, bulan keempatnya 3 juta. Jadi total kerugiannya adalah min 2 tambah min 3 berarti min 5 juta. Min di sini artinya rugi. Nomor 8, setiap hari Sabtu, Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari Komandan Regu, maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika, komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 2 langkah, dan maju lagi 3 langkah. Yang A, nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. B, tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Untuk yang A tadi, maju, berarti positif, untuk mundur negatif. Jadi, positif 10, mundur 8 langkah, berarti dikurangi 8, maju lagi 3 langkah, berarti ditambah 3. 10 kurangi 8, 2, 2 tambah 3, 5. Jadi, operasinya seperti ini. Untuk yang B, tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Jadi, karena positif, berarti 5 langkah di depan posisi awal. Nomor selanjutnya, dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. 15 siswa diantaranya adalah perempuan. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah, dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Tadi jumlahnya 38, laki-laki 23, perempuan 15. Karena yang diketahui tadi 15 perempuan, berarti untuk mencari laki-laki tinggal kita kurangi. 38 dikurangi 15, ketemunya 23. Terus laki-laki itu akan ada yang bersepeda, juga ada yang tidak bersepeda. Perempuan juga ada yang bersepeda, juga ada yang tidak bersepeda. Terus tadi yang diketahui 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan 9 diantaranya perempuan. Berarti yang bersepeda perempuan itu 9. Tadi total bersepedanya itu 13. Berarti 9 tambah berapa? 13. Berarti ditambah 4. Jadi laki-lakinya yang bersepeda itu 4. Terus tadi yang ditanyakan, tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Berarti yang tidak bersepeda, berarti karena yang bersepeda 4, tadi totalnya laki-laki 23, berarti yang tidak bersepeda adalah 23 dikurangi 4, berarti 19. Soal nomor 10. Pak Manu Putih adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? B.
berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Ayam potong yang masih hidup berarti tadi ayam potongnya 650, mati ayam potongnya 65. Jadi 650 dikurangi 65 berarti 585. Silakan dicek sendiri. Kalau yang B, berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Ayam potong yang mati 65, ayam kampung yang mati 45. Karena yang ditanya selisih berarti dikurang. Yang besar kurangi yang kecil, berarti 65 dikurangi 45. 65 dikurangi 45 hasilnya adalah 20. Soal nomor 11, diketahui bilangan bulat A, B, C, D. A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari D. Periksalah apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika benar, jelaskan secara intuitif jawabanmu. Jika salah, berikan satu contoh penyangkal atau pendukung argumenmu. Yang A plus B selalu lebih dari C plus D. B, A plus C selalu lebih dari B plus D. C, A plus D selalu lebih dari B plus C. Untuk yang A plus B selalu lebih dari C plus D. Di sini berarti jelas A sama B itu lebih besar. Jadi ini jika dijumlah sama C tambah D masih besaran A tambah B. Jadi benar. A plus C selalu lebih dari B plus D. A plus C karena A itu lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, jadi A plus C lebih dari B plus D. Benar. Untuk yang C, A plus D selalu lebih dari B plus C. Ini misalnya saya ngambil A-nya 10, B-nya 9, C-nya 6, D-nya 5. 10 tambah 5 sama dengan 9 tambah 6. Ternyata 10 tambah 5 kan 15. 9 tambah 6 juga 15, ternyata sama. Terus tadi A plus D sama dengan B plus C. Padahal di sini selalu lebih dari, karena di sini sama dengan berarti pernyataannya adalah salah. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 7. Ayo kita berlatih 1.2. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.